Dislipidemia merupakan kenaikan kadar steroid, asam lemak, dan lipoprotein dalam tubuh. Hal ini ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total dalam darah, kenaikan kadar LDL dalam darah, serta diikuti dengan penurunan kadar HDL dalam darah. Menurut data WHO pada tahun 2020, kenaikan kadar kolesterol darah menyebabkan 2,7 juta kematian dari 4,5% total populasi manusia di dunia. Dan sekitar 29,7 juta mengalami kecacatan tiap tahunnya. Di Indonesia itu sendiri, sekitar 18% penduduk mengalami kenaikan kadar kolesterol total dalam darah, dan 80% dari data tersebut mengalami kematian akibat serangan jantung dan stroke yang diakibatkan oleh kenaikan kadar kolesterol darah tersebut. Nah, untuk itu, sebagai tenaga kesehatan, penting bagi kami untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait salah satu obat anti-hiperkolesterolemia, yaitu gemfibrozil. Gemfibrozil merupakan obat golongan tiazid dengan rumus molekul C15, H22, dan O3. Gemfibrozil biasa digunakan untuk mengatasi hiperkolesterolemia, khususnya pada penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Mekanisme kerja dari obat gemfibrozil yaitu dengan berikatan pada reseptor PPAR alpha atau peroxisome proliferative activated enzyme. Dengan ikatan tersebut menyebabkan penurunan kadar kolesterol pada plasma dan peningkatan kadar HDL dengan stimulus endosom NPC1 dan NPC2 yang menyebabkan ekskresi kolesterol meningkat bersama dengan empedu. Adapun farmakokinetik dari gemfibrozil, yang pertama, absorpsi. Gemfibrozil diabsorpsi dengan cepat dengan pencapaian kadar puncak 1-2 jam. Yang kedua, distribusi. Gemfibrozil didistribusikan dalam pembuluh darah dengan berikatan sekitar 95% dengan protein plasma. Yang ketiga, metabolisme. Gemfibrozil dimetabolisme di hati dengan proses oksidasi dengan menghasilkan konjugat karboksil dan hidrometil. Selanjutnya, ekskresi. Gemfibrozil diekskresikan 75% melalui urin dengan konjugat glukuronid dan 7% diekskresikan melalui feses. Selanjutnya, dosis dan aturan pakai gemfibrozil. Sediaan gemfibrozil yang tersedia adalah 300 mg, 600 mg, 900 mg dalam sediaan kapsul. Adapun dosis normal gemfibrozil untuk terapi anti-hiperkolesterolemia yaitu 600 mg 2 kali sehari, dan dosis ditingkatkan sekitar 900 mg 2 kali sehari untuk pasien yang intoleran terhadap dosis normal tadi. Dosis maksimal dari gemfibrozil yaitu 1500 mg per hari, dan disarankan untuk mengkonsumsi gemfibrozil 30 menit sebelum makan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas kerja dari obat tersebut. Peringatan, gemfibrozil merupakan golongan obat keras, sehingga penggunaannya harus dengan resep dokter, terutama untuk pasien ibu hamil dan menyusui. Karena gemfibrozil dapat menyebabkan kolelitiasis, penurunan fungsi ginjal, penurunan fungsi hati, serta hepatoma poetik. Nah, yang terakhir, interaksi obat dari gemfibrozil. Ketika mengkonsumsi obat gemfibrozil, diharapkan tidak untuk mengkonsumsi obat-obat golongan HMG-CoA reduktase.
contohnya statin dan repaklinid, karena itu dapat meningkatkan toksisitas. Yang kedua, diharapkan tidak mengkonsumsi antikoagulan seperti warfarin, karena dapat meningkatkan risiko pendarahan. Dan yang ketiga, diharapkan untuk tidak mengkonsumsi obat-obat golongan resin pengikat empedu, contohnya kolesterol, karena kolesterol dapat menurunkan bioavailabilitas dari gemfibrosil itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu diharapkan untuk tidak mengkonsumsi obat colchicine, karena dapat menyebabkan toksisitas neuromuskular, terutama pada rhabdomyolysis. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada sesi kali ini. Untuk perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih.